Senang sekali bisa berjumpa dengan Anda. Gimana kabarnya? Luar biasa ya. Oke. Nah, saudara, di bulan Bulan Mei ini kita punya tema, gereja kita punya tema adalah mengalami Ya, karena bersorak-sorai, mengalami sesuatu. Sebentar. Keajaiban, saya lupa. Mengalami keajaiban karena bersorak-sorai. Nah, disinilah kita perlu sebagai gereja meletakkan dasar yang kuat ya di dalam apa yang namanya pujian penyembahan. Ya, katakan bersorak-sorai itu adalah sebuah keputusan. Karena itu mari kita akan baca Alkitab kita dulu. Coba buka Alkitab kita di Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur 42 ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Saya akan bacakan ya. Mazmur 42 ayat 5 dan 6. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah dengan suara apa? Suara apa, saudara? Sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan apa, saudara? Aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara, ini akan merupakan sebuah mazmur yang ditulis oleh Bani Korah. Ya, Bani Korah mengajarkan, Bani Korah ini adalah satu bani yang seharusnya mengalami kehancuran karena pemberontakannya. Tapi tiba-tiba bagaimana nggak tahu, ternyata ada satu generasi yang diselamatkan, yang diluputkan. Dan generasi ini mengalami perubahan. Seorang yang seharusnya mengalami kebinasaan. Tetapi Tuhan itu adalah Allah yang paling suka mengampuni. Katakan amin. Tuhan itu paling suka untuk memberikan sebuah kesempatan. Dan Bani ini ternyata salah satu dari keturunannya dipercayakan oleh Tuhan menulis Mazmur 42 ini. Kalau Anda baca ayat yang kedua, seperti rusa. Ini ditulis oleh Bani Korah. Bani yang seharusnya dihancurkan, tetapi karena sebuah pertobatan, hati yang berbalik kepada Tuhan. Tuhan itu berikan sebuah kesempatan. Saya bisa membayangkan ketika Bani ini, salah seorang Bani Korah ini menulis ayat ini. Itu bukan sekedar biasa, enggak, saudara. Tapi dari sebuah pertobatan hati yang hancur. Dari orang yang seharusnya binasa. Harusnya dibinasakan. Kan Anda tahu kebinasaan Bani Korah itu ditelan oleh bumi, saudara. Sampai seperti itu. Tuhan itu murka karena pemberontakannya terhadap Musa waktu itu. Dan Tuhan mulai pukul Bani Korah ini. Sampai ditelan bumi dan habis. Cuma gak tahu gimana. Ada satu orang yang mungkin tertinggal atau gimana. Waktu itu dia mengalami sebuah pertobatan. Saya bisa bayangkan ketika dia nulis Mazmur 42 ini. Dia gak sembarang nulis seperti rusa, rindu, api ya, kata-kata apa ya. Gak begitu, saudara. Dia tuh menulis dengan sebuah kehancuran hatinya. Saya bisa bayangkan hari itu dia berlutut di hadapan Tuhan dengan kalau dia bisa pilih tempat yang paling rendah, dia ingin pilih tempat itu. Di tempat yang paling rendah dia tulis ini. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku ya Tuhan, merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat. Sementara jiwaku ini gundah gulana. Inilah yang hendak ku ingat. Saudara, sepanjang hari ini saya akan menyampaikan tentang satu tema yang namanya disiplin pujian. Kenapa ini penting? Karena pujian itu tidak tergantung dari keadaan Anda. Katakan amin.
Pujian itu tidak tergantung dari hari ini aku diberkati atau belum diberkati. Aku ditolong atau belum ditolong. Aku disembuhkan atau belum disembuhkan. Gak ada urusan dengan itu. Pujian itu murni dari sebuah kerinduan. Katakan kerinduan. Kerinduan kita dengan Tuhan. Makanya saya bisa bayangkan waktu itu dikatakan sementara gundah gulana. Inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Mendahului mereka melangkah ke rumah Allah. Dengan suara sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku. Berharaplah kepada Allah sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya penolongku dan Allahku. Aku akan bersyukur lagi di tengah jawaban yang belum datang. Di tengah persoalan yang masih on the process. Belum ada pertolongan. Bani Korah berkata, aku mau bersyukur sekali lagi di hadapan Tuhan. Nah, keputusan ini penting. Makanya sepanjang hari ini saya mau menyampaikan 2 tema. Ya, ayat 5 pagi ini, nanti ayat 6 nanti jam 10. Ya, saya akan sampaikan buat Anda pentingnya bagaimana Anda memiliki disiplin pujian. Pujian tidak tergantung dari keadaan kita. Pujian itu mengalir karena sebuah kerinduan. Katakan amin. Hati yang mengasihi Tuhan. Nah, untuk itu yang pertama ini saya tulis gini. Mengingat hadirat Tuhan adalah jawaban. Mengingat hadirat Tuhan itu adalah jawaban bagi kita. Bisa dikeluarkan ya. Mengingat bahwa hadirat Tuhan adalah jawaban. Makanya Bani Korah berkata, inilah yang hendak ku ingat. Jadi ini yang terus taruh dalam pikiran kita, dalam hati kita. Inilah yang hendak ku ingat. Bahwa tidak ada cara lain yang menolong aku kecuali satu ini. Hadirat Tuhan yang sanggup menolong aku. Di tengah-tengah Anda mungkin bergantung pada orang lain. Pada manusia yang lain. Mungkin tidak menemukan jawaban. Tidak menemukan pertolongan. Ingat satu ini. Hadirat Allah itulah jawaban buat hidup kita. Di dalam hadirat Allah itulah terjadi sebuah jawaban. Makanya itu tadi saya bilang yang pertama. Kerinduan harus mengalahkan sebuah kebiasaan. Kerinduan itu harus mengalahkan sebuah kebiasaan. Makanya tadi saya tidak persiapan. Saya cuma ngomong dengan anak-anak tim PAW nanti kita banyak menyembah ya. Anda bisa merasakan hadirat Tuhan gak tadi? Halo amin. Kita bukan kebiasaan. Ibadah kita juga bukan kebiasaan. Tapi harus disertai dengan sebuah kerinduan. Saya itu bisa bayangkan saudara. Ya, kalau setiap jemaat itu memiliki hati yang sama. Aku datang kepada Tuhan itu bukan seperti kebiasaan. Hari Minggu ini gak boleh jadi kebiasaan. Hari Minggu itu adalah sebuah kerinduanku datang kepada Tuhan. Saya percaya kalau setiap jemaat memiliki kerinduan yang sama. Alkitab berkata padahal engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas pujian orang Israel. Jadi ketika Anda menyembah Tuhan itu Anda sedang membangun sebuah takhta Tuhan. Apalagi itu berangkat dari sebuah kerinduanmu kepada Tuhan. Wow. Seluruh eksistensi Tuhan itu ada di situ. Apa itu? Hadiratnya di situ. Kekuatan yang baru. Mujizat ada di situ. Jadi tiap hari, tiap minggu waktu kita ibadah kita akan selalu dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang mengalir. Kenapa? Berangkat dari kerinduan masing-masing. Halo amin. Pak, saya sering ngomong ini pada jemaat. Kadang-kadang dalam ibadah itu terjadi hujan lokal. Tahu hujan lokal? Yang khotbah sama. Pemimpin pujian sama. Pemain musiknya sama. Tapi orang merasakan hadirat Tuhan itu beda-beda. Ada orang yang tadi sementara kita nyembah tadi itu. Waduh rasanya kayak dijamah oleh Tuhan sampai nangis dan sebagainya. Tapi saya lihat, ya saya gak lihat sih tadi sebenarnya. Tapi saya merasa mungkin. Ada 2 atau 3 orang yang mungkin di bangku sebelahnya atau belakangnya gak rasain apa-apa. Biasa aja tuh. Ya, saya sambil diliatin pendeta ini kakek action nih. Saya cuma diliatin aja garuk-garuk gitu. Terus ngitungi lampu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wah kayak mawar sharon lampu nih. Entek piro listrik. Itu bukan urusan Anda.
Udah gak usah mikirin listrik, sudah ada yang bayar sudah. Tapi kadang-kadang begitu, kita ini kayak dikacaukan pikiran kita. Padahal di ibadah yang sama loh. Hujan lokal terjadi. Siapa yang salah? Apakah hadirat Tuhan yang salah? Enggak. Tuhan ingin melawat kita semua. Halo, amin. Yang membedakan itu adalah kesungguhan hati kita. Makanya di Mazmur 100, coba buka di Mazmur 100 dulu sebentar. Mazmur 100 dulu. Mazmur 100 ayat yang bentar saya lihat dulu ya. Ayat keempat dikatakan, Mazmur 100 ayat keempat dikatakan, masuklah melalui apa? Pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan apa? Puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Alkitab jelas berkata masuklah. Kata masuklah itu berarti ada sebuah perintah untuk Anda masuk. Dengan sengaja Anda masuk ke pelataran Tuhan. Dengan sengaja Anda setting hati Anda untuk datang di tempat ini, untuk masuk di hadirat Tuhan. Dengan sengaja ada sebuah kesungguhan hati, ada sebuah kerinduan untuk Anda menyembah, memuji Tuhan. Saya percaya ini kekuatannya. Kalau kita menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Alkitab berkata dia bertakhta di atas pujian kita. Bayangin saudara, ketika ada nyanyi tadi. Lagu apa yang terakhir tadi ya? Milka mana tadi? Lagu terakhir tadi lagi apa ya? Loh, Milka mana ini? Lagu apa? Hanya, main apa itu? Hanya engkau. Oh, ini ketua PAW kok fals gini ya. Pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu. Waktu Anda nyanyi itu, Anda sudah membangun sebuah takhta buat Tuhan. Dan ketika Tuhan tuh bertakhta di situ, seluruh kekuatannya ada di situ. Buat siapa? Buat Anda. Makanya Tuhan, ketika Tuhan berkata pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Itu bukan Tuhan tuh egosentris, bukan. Egomania yang hanya orang ateis berkata kenapa Tuhan yang disembah. Cuman hanya Tuhan yang disembah. Kenapa gak gunung, dan itu orang ateis berkata begitu. Sebenarnya Tuhan perintahkan kita nyanyi hanya untuk kebaikan kita sendiri. Halo, amin. Tuhan perintahkan kita memuji Dia sebenarnya untuk kebaikan Anda dan saya. Karena apa? Waktu Tuhan bertakhta di atas pujian Anda dengan hati yang sungguh-sungguh, maka kekuatan Tuhan itu ada di situ. Hal-hal supranatural terjadi di situ. Tuhan sedang melakukan perkara yang ajaib di hidup kita. Katakan amin. Karena itu yang harus berubah adalah sikap hatinya. Amin. Tidak salah dengan hadirat Tuhan. Tuhan pasti hadir di gedung gereja ini. Ya kita bersama-sama, tapi kenapa terjadi hujan lokal? Karena ada orang-orang yang memang tidak siap beribadah. Mereka datang cuman biasa aja. Ya udah dikit minggu, udah sekian minggu gak ketemu Pak Yudi, kangen. Ya udah, gak usah saudara, sama saya kangen nanti salaman di luar. Tapi di gedung ini Anda harus semua rindu dengan Tuhan. Katakan amin. Wajah saya begini gak berubah. Tapi Anda datang di sini, Anda kangen sama Tuhan. Halo, amin. Anda rindu dengan Tuhan. Ini waktu nyanyi, coba agak dinaikin dikit chordnya. Ini mana Pak? Ini sekarang E. Ya F coba F. Hanya engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Waktu ada nyanyi dengan terus tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Dengan hati Anda, tidak menutup kemungkinan ketika Anda nyanyi mungkin Anda nangis. It's okay, gak apa-apa. Tuhan itu tertarik tiap tetesan air mata. Dikatakan apa makananku tadi, coba lihat. Dari Mazmur 42 tadi.
Dikatakan ayat keempat, air mataku menjadi makananku siang dan malam. Karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahku, Allahmu? Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia. Ini penuh dengan air mata, tapi air matanya tiba-tiba mungkin awal-awal karena persoalan. Tapi di hadirat Tuhan air mata kita itu diganti. Air mata sebuah kasih sayang. Betul gak saudara? Kasih cinta kepada orang, kepada Tuhan. Di mana hati kita dipenuhi dengan itu. Ini yang harus menjadi sebuah keputusan hidup kita tiap minggu datang dengan kerinduan. Aku mau menyenangkanmu. Aku datang ke gereja hari ini, aku mau berjumpa dengan Tuhan. Nah sebaliknya, kalau kita ini ke gereja hanya karena kebiasaan, akibatnya apa? Ada akibatnya saudara. Coba buka di Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-41. Lukas pasal 2 ayat 41. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Sampai di sini dulu. Ini ceritanya adalah tiap-tiap tahun orang tua Yesus itu bersama dengan rekan-rekannya pergi ke Yerusalem untuk mengadakan perayaan apa? Paskah. Nah, coba perhatikan ayat ini. Ayat 41 ya. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang apa saudara? Lazim pada hari raya itu. Perhatikan kata lazim. Lazim itu artinya apa ya? Lazim itu sesuatu yang normal. Sesuatu yang biasa, ya memang begitu, itu lazim. Sesuatu yang sepantasnya Paskah ya pergi ke gereja, pergi ke Yerusalem. Sesuatu yang biasa, sesuatu yang dilakukan secara rutin. Orang tua Yesus pergi bersama dengan keluarga besarnya, pergi ke Yerusalem seperti yang lazim, seperti yang biasa. Mereka terjebak menurut saya tiap-tiap tahun seperti itu terus, rutin terus. Akibatnya apa? Terus ayat ke-43. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Jadi satu saat hari itu mereka habis ibadah, mereka pulang. Mereka pulang tanpa Yesus. Mereka menyangka Yesus bersama dengan mereka. Padahal enggak, saudara. Jadi saking biasanya mereka itu tidak terlalu berhati-hati dengan itu. Mereka pulang aja. Mereka pulang ke rumahnya tanpa Yesus, tanpa menyadari. Dan lebih parah lagi apa? Mereka itu menyangka Yesus masih bersama dengan mereka. Kebiasaan itu akan membawa kita ini. Waktu saya mulai baca ini. Kebiasaan itu, sesuatu yang lazim itu akan membawa kita tanpa sadar. Kita itu kehilangan Tuhan tanpa kita menyadari. Kita itu menyangka Yesus masih bersama dengan kita. Padahal sudah enggak. Kita sudah jauh dari Tuhan. Kita masih ke gereja tiap minggu, tapi itu menjadi sebuah kebiasaan saja.
Tidak ada kerinduannya. Sehingga waktu kita kehilangan Tuhan, kita masih merasa aman. Kan aku tiap minggu ke gereja. Saudara, iblis itu gak takut Anda ke gereja. Bukan berarti setelah ini gak usah ke gereja. Bukan, saudara. Tapi di dalam gereja, hatimu diubahkan, kerinduanmu diubahkan. Itu yang ditakuti setan. Katakan amin. Itu yang ditakuti oleh setan. Makanya waktu itu mereka pulang, mereka tanpa Yesus, mereka tenang-tenang aja. Sehari perjalanan. Jadi sehari perjalanan itu begini loh. Bahasa Alkitab, sehari itu berarti mulai pagi sampai siang, sampai sore lah jam 3. Ya kalau semalaman itu berarti semalaman. Jadi sehari itu bukan sepanjang hari. Jadi kira-kira 5-6 jam. Kalau jalan kaki 5-6 jam, sini sampai mana ya? Ada yang pernah jalan kaki, ketinggalan dompet itu jalan kaki terpaksa. 5 jam itu kira-kira sampai Sidoarjo, Porong ya. Saya pernah ikut gerak jalan Sidoarjo, Surabaya itu cuma 3 jam. Saya pernah. Dulu waktu kecil. Sekarang wis gak sanggup. Ya. 5 jam sampai Porong. Bayangin saudara, ini anak baru berumur 12 tahun ditinggal tanpa orang tua sadar selama 5-6 jam jalan, baru sadar loh, Yesus mana ya? Loh kok gak ada? Mereka tuh gak menyadari bahwa mereka sudah kehilangan Tuhan. Saudara, lazim itu membawa Anda tanpa menyadari Anda sudah kehilangan Tuhan. Makanya pagi ini saya mau mengajar tentang hatimu yang harus rindu dengan Tuhan. Katakan amin. Karena kalau Anda biasa, Anda kebiasaan ke gereja, maka kadang tanpa sadar Anda sudah tidak bersama dengan Yesus. Anda tidak tahu. Tidak tahu, menyangka masih ke gereja kok. Tapi kenapa ya hatiku kok gampang marah? Kenapa hatiku gampang kepahitan? Kenapa aku gampang khawatir ya? Seolah-olah Yesus gak ada dalam diriku. Kan aku ke gereja tiap minggu. Kenapa kok gak begitu ya? Kok sepertinya gak ada Yesus di hatiku? Saudara, jangan-jangan Anda terjebak namanya kebiasaan. Saya percaya kalau kerinduan itu selalu membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Dan itu yang menguatkan hatimu. Katakan amin. Makanya saya selalu bilang dengan teman, ini pelajaran ini di tim PAW sangat kalau tiap kali saya ngajar buat anak tim PAW, saya selalu ngomong ini. Jangan cuma hidup dengan jadwal. Apa yang terjadi di mimbar ini, ketika kalian menyembah memuji Tuhan, itu harus merupakan sebuah manifestasi dari kehidupanmu sehari-hari di rumah. Gak boleh terjebak kepada sebuah jadwal pelayanan. Lalu kalian semua mengandalkan skill bernyanyi dan bermain musik untuk mengajak jemaat memuji Tuhan. Gak boleh. Apa yang mempengaruhi pelayananmu adalah hidupmu. Katakan amin. Yang mempengaruhi pelayananmu adalah hidupmu. Bagaimana Anda membangun hidupmu dengan Tuhan, seperti itulah. Makanya ada istilah penting di PAW. Selalu mereka pasti tahu, tidak boleh menjadi pembohong besar di panggung. Tidak boleh menjadi pembohong besar di panggung. Wah, kelihatannya oke. Haleluya apa. Tapi secara jujur hidupnya sudah jauh dari Tuhan. Dia sudah jauh dari Tuhan. Secara jujur tidak konsisten dengan Tuhan. Ini yang harus dikalahkan. Jangan-jangan akhirnya kita ini sibuk pelayanan, tapi jujur aja kita tuh sedang kehilangan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Halo, amin. Apa yang terjadi di panggung ini harus merupakan manifestasi dari hidupmu sehari-hari dengan Tuhan. Itu yang membuat kita ini melayani dengan hati kita dengan sungguh-sungguh. Ya, akhirnya kalau kita nggak hati-hati, kita cuma terjebak pada sebuah yang namanya jadwal saja. Kita tuh tidak pernah menyangka bahwa kita sudah kehilangan Tuhan. Bukan aku masih pelayanan. Belum tentu, saudara. Satu hari saya ketemu dengan pemain keyboard. Ya bukan ini. Anda langsung lihat dia, kasihan dia. Enggak. Bukan ini, yang lain. Saya itu ketemu dengan dia, lalu saya itu kayak digerakkan Tuhan tanya keadaannya. Saya tanya, gimana keadaanmu? Gimana kabarmu? Dia cerita, pekerjaan saya baik kok Yudi gini-gini. Saya gak tanya pekerjaanmu, kamunya gimana? Oh ini gini, dia cerita yang, saya gak tanya itu. Kamunya gimana sekarang? Kamunya gimana sekarang dengan Tuhan?
Tiba-tiba dia tertunduk lalu dia nangis. Saya bilang, kenapa kamu nangis? Aku sudah jauh dari Tuhanku. Aku baru saja jatuh dalam dosa. Hah? Ya puji Tuhan orang ini bisa mengaku dan didoakan. Padahal tiap minggu pelayanan. Rupanya bahaya. Saudara, kerinduan itu harus mengalahkan kebiasaan Anda. Katakan amin. Itu yang membuat Anda menjadi orang yang kuat. Itu yang membuat Anda menjadi orang yang terus mengalami Tuhan di dalam hidupmu. Ibadah juga tidak boleh kebiasaan. Makanya saya itu tadi bilang, kalau seluruh jemaat punya kerinduan yang sama, wow, saya akan melihat ibadah kita itu menjadi ibadah yang dipenuhi dengan kuasa Tuhan. Karena apa? Tiap orang itu haus dan lapar dengan Tuhan. Setiap orang itu rindu dengan Tuhan. Tiap kali kita datang menyembah, hadirat Allah itu begitu kuat di sini. Hadirat Tuhan itu di welcome di tempat ini. Dan secara pribadi Anda juga dilawat Tuhan. Secara pribadi juga Anda mengalami yang namanya kuasa Tuhan. Sebab Tuhan bertakhta di atas pujian umatnya. Katakan amin. Beri tepuk tangan dulu buat Allah yang besar. Karena itu poin 1 ini, disiplin pujian itu bicara soal kerinduan mengalahkan kebiasaan. Amin saudara. Lalu yang kedua apa? Yang kedua apa? Disiplin pujian itu akan memampukan kita melewati daerah baru. Disiplin pujian itu akan membawa kita melewati daerah baru. Makanya pemazmur tadi bilang, Bani Korah bilang, inilah yang hendak ku ingat sementara jiwaku ini gundah gulana. Gundah gulana itu kan apa? Kacau, gak karuan, khawatir, takut. Inilah yang hendak ku ingat. Ada banyak daerah dalam hidup kita yang namanya daerah baru. Yang kadang Tuhan izinkan kita untuk melewati. Saya beberapa kali melewati daerah baru buat hidup saya. Daerah baru itu apa? Daerah yang belum pernah kita lalui dahulu. Daerah yang belum pernah kita lewati. Perasaannya bagaimana kalau Anda masuk di daerah baru, perasaan Anda gimana? Dulu awal-awal ketika saya suami istri diutus ke Manado. Kami itu tidak tahu Manado. Gak tahu apa, perasaan saya itu tinggal di satu rumah yang di daerah namanya Pineleng. Pak James tahu, Pak James orang Manado. Pineleng waktu itu kalau pulang ke rumah selalu saya pasti bekal sentolop atau senter karena gak ada lampu, itu gelap banget. Dan saya ini orang Surabaya. Kalau orang Surabaya dulu ya, di daerah Surabaya kalau gelap sepi itu pencolengnya banyak, betul gak saudara? Khawatir saya. Nah saya pindah di situ, saya ini dengan istri saya perempuan pasti. Mama saya umur 60 tahun lebih waktu itu. Lalu 2 anak. Anak saya yang nomor 1 masih umur 2 tahun. Betul 2 tahun. Dan yang kecil baru umur 3 bulan. Sharon itu baru 3 bulan. Saya pergi ke Sulawesi di sana. Begitu masuk daerah itu, tiba-tiba was-was hati saya. Kalau saya nanti pelayanan keluar, bagaimana ya? Rumah saya ini sepi, gak ada orang. Perempuan semua, ada laki-laki 1 tapi umur 2 tahun. Bisa apa dia? Itu was-was, saya khawatir. Belum lagi ternyata sebelah belakang rumah saya itu sungai. Dan betul sudah sungai itu nanti kalau istri saya punya kesempatan tak suruh kesaksian bagaimana dalam waktu kita di sana itu ada ular berapa? 5 ular masuk ke rumah saya. Terakhir itu lengan saya ini dan 1 meter lebih. Itu kan membuat saya was-was juga. Sungainya ternyata longsor dan rupanya banyak rumah ular yang hancur. Dan ularnya naik ke rumah saya semua. Welcome home. Halo, shalom gitu kan. Halo Om Yudi gitu kan. Jadi membuat itu daerah baru, membuat saya khawatir, membuat saya agak gimana ya, was-was gitu. Itu daerah baru. Daerah baru yang lain ketika Anda tahu, ketika saya diputuskan azoosperma, tidak ada spermanya. Istri saya tidak bisa hamil gara-gara saya. Tidak bisa hamil karena saya mandul. Bahasa kasarnya begitu. Itu daerah baru buat saya. Dulu saya cuma mendengar ada ayah teman saya meninggal kena serangan jantung. Macam dulu teman-teman saya kena begitu. Tapi hari itu papa saya sendiri kena serangan jantung. Tidak sakit apa-apa. Ya pagi itu malamnya jaga malam, paginya diare, minum obat langsung kena
jantungnya nggak sakit apa-apa, tiba-tiba meninggal dalam waktu 10 menit. Waduh, itu daerah baru buat saya. Kenapa saya harus mengalami yang seperti itu? Ada banyak peristiwa yang lain. Daerah-daerah yang tiba-tiba Tuhan tuh kayak izinkan kita melewati. Di Alkitab ada sebuah kisah itu. Coba baca Alkitab kita ya. Di Yosua pasal yang ketiga coba. Yosua pasal ketiga. Yosua pasal 3 ayat 1-3. Saya akan bacakan ya. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim. Dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. Dan memberikan perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya. Maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab apa saudara? Jalan itu apa? Belum apa? Belum pernah kamu lalui dahulu. Jadi ini perintah Tuhan kepada Yosua. Yosua itu baru saja menggantikan Musa. Musa baru saja meninggal, digantikan oleh Yosua. Dan perintah pertama dari Tuhan adalah bawa bangsa ini untuk menyeberangi sungai Yordan. Waduh saudara, bagi seorang Yosua anak muda ini belum pengalaman, harus memimpin 2 juta orang Israel yang tegar tengkuk itu bukan hal yang mudah. Apalagi dia harus melewati sungai Yordan yang kata Alkitab belum pernah kamu lalui. Anda ngerti perasaan Yosua nggak? Takut sungainya itu gimana ya? Dalam atau tidak ya? Dalamnya itu ada buayanya atau ada apa ya? Saya itu pernah pengalaman pertama masuk ke sungai Yordan. Baptis di sungai Yordan di Israel. Pada waktu itu yang saya baptis Ibu Yeni Verodika. Ya ikut dengan saya dan minta dibaptis di sungai Yordan itu. Saya baptis. Saya sudah doakan dia nangis gitu. Nah saya tidak tahu ternyata di dalam sungai Yordan itu ada ikan panjang yang kayak lele begitu. Panjang begini saudara. Saya baru tahu setelah itu. Sebelumnya saya nggak tahu. Dan ikan ini agak nakal. Dia itu suka geserkan badannya itu di kaki orang saudara. Jadi saya waktu sudah nyemplung begitu saya doakan Ibu Yeni Verodika, dia nangis begitu. Sekarang aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus. Begitu saya di dalam nama Yesus, tiba-tiba ikannya itu menggeser kaki saya, saudara. Saya kagetnya minta ampun. Jadi di dalam nama Yesus tiba-tiba begitu digeser saya, weh gitu kan. Ibu Yeni ya, apa aku? Ono iwak yen, ono iwak. Itu air matanya serup naik semua gitu. Gak jadi. Waduh. Itu daerah baru. Baru dia tak baptis ya iya kok wis kadung nangis. Makanya saya kemarin waktu kalau saya masuk ke sungai Yordan tak hati-hati ikan di mana ikannya ya. Sampai geser-geser. Ya kan? Kaget saya. Gak tahu. Sungai Yordan begitu bagi Yosua itu juga daerah baru. Perasaan Yosua juga was-was. Tapi ingat saudara. Di daerah baru itu. Tuhan tuh memberikan jalan keluar. Coba kita baca jalan keluarnya apa. Ayat yang ketiga. Dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya. Segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, kamu harus apa saudara? Maka kamu harus apa? Juga berangkat dari tempatmu dan apa? Mengikutinya. Jadi di daerah baru itu mereka nggak ngerti dalamnya bagaimana. Mereka harus menyeberangi sungai Yordan itu. Orang bilang ini, udah
Matamu ini lihatlah tabut perjanjian yang diangkut oleh orang-orang Lewi. Kamu harus mengikutinya. Udah gak usah meleng kanan kiri. Lihat tabut perjanjian. Biar kamu bisa menyeberang. Matamu harus terus pada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu selalu bicara soal hadirat Tuhan. Katakan amin. Tabut perjanjian itu bicara soal hadirat Tuhan. Di situ ada tabut perjanjian. Dan Tuhan tuh perintahkan mereka untuk melihat itu. Perlambang daripada kehadiran Tuhan. Jadi daerah baru, saudara, jangan takut dulu. Makanya tadi saya bilang hadirat Tuhan itu yang akan membawa Anda pada kemenangan. Katakan amin. Hadirat Allah itu yang akan menjaga hidupmu. Asal kita gak meleng ke kanan ke kiri, mata kita terus kepada hadirat Tuhan. Atau saya baca, kenapa kok harus melihat hadirat Tuhan? Ternyata di dalam tabut perjanjian itu ada 3 benda. Masih ingat apa saja? Dalam tabut perjanjian ada 3 benda. Masih ingat apa aja? 2 lobah. Tuh. Yang kedua apa? Buli-buli berisi Nah, yang ketiga apa? Tongkat Harun yang bertunas. Ternyata 3 itu ada artinya. Pertama adalah 2 loh batu. Bicara soal firman Allah. Bicara soal ketetapan Tuhan untuk mengatur hidup mereka. 2 loh batu itu bicara soal sebuah perintah Tuhan yang harus mereka lewati. Harus mereka turuti. Ternyata saudara ketika Anda di hadirat Tuhan. Anda akan berjumpa yang namanya firman Tuhan di hidupmu. Oh, itu yang akan menguatkan hidup kita. Itu akan membawa kita pada sebuah kemenangan. Firman Allah itu yang membangkitkan iman kita. Katakan amin. Karena dalam hadirat Tuhan sementara Anda datang dalam keadaan yang begitu kacau. Satu saat saya pernah ditelepon jam 2 pagi oleh seorang ibu. Ibu itu telepon saya, Pak Yudi, minta maaf Pak, saya telepon Bapak pagi-pagi. Kenapa Bu? Boleh enggak Ibu datang ke rumah saya? Bapak datang ke rumah saya Pak. Suami saya lagi KO sekarang. Dokter sudah periksa. Dokter bilang Bapak ini enggak apa-apa, cuman stres. Oh ya, Pak Yudi mau enggak doakan suami saya Pak? Ya udah, saya pergi ke rumahnya sudah. Saya diajak ke kamar, suaminya terbaring kaku gitu. Terbaring kaku gitu. Saya bertanya kenapa ini? Ibunya cerita, kami ini pengusaha kapal Pak. Kami ini punya beberapa kapal. Dan kapal kami semuanya mengalami masalah. Ada yang rusak lah, macam-macam lah. Ada satu kapal yang jadi pengharapan kami yang beberapa waktu yang lalu sudah berangkat. Tapi tadi jam 7 malam suami saya ditelepon itu nabrak karang dan kapal itu tidak bisa bergerak. Dan kita ini punya deadline untuk pengiriman barang karena ini kan transportasi kapal. Kalau sampai ini terlambat kami bisa dipinalti. Dan penaltinya ini cukup banyak Pak. Karena banyak kapal yang rusak dan lain sebagainya. Kami khawatir. Kami takut. Puluhan tahun saya di bisnis ini tapi saya gak pernah ngalami yang sampai ke begini. Menurut Pak Yudi gimana ya? Ya saya ditanya kapal ya saya bingung saudara. Saya bilang kalau ibu tanya kapal saya gak ngerti. Tapi kalau ibu tanya firman Tuhan saya akan jawab. Iya Pak, menurut Pak Yudi gimana? Pengalamanmu tidak bisa menolong kamu. Hartamu tidak bisa menolong kamu. Pengetahuan kepandaianmu juga tidak bisa menolong kamu. Itu tandanya Tuhan pingin kamu mengandalkan Tuhan. Udah gak ada cara lain. Tuhan cuma pingin kamu jangan jadi sombong dengan kekayaanmu. Ya itu Pak, suami saya itu. Dulu ke gereja begitu agak maju, sekarang main golf, main apa tiap minggu. Kalau ke gereja, saya ke gereja dia cuma titip salam sama Tuhan Yesus gitu katanya. Enak aja titip salam. Gak mau ke gereja itu Pak, ya sudah gak usah nyalain. Sekarang waktunya kita datang di hadirat Tuhan. Hadirat Tuhan itu akan memberikan kau kekuatan. Oke. Saya ambil gitar. Saya nyanyi lagu lama. Sebentar, bisa ngikuti gak? Tuhan angkat. Kamu belum lahir pasti. Tuhan angkatlah jiwaku. Ada tahu lagu ini? Lebih dekat. Saya tahu Anda umur berapa ini.
semakin tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat kepadamu. Semakin tinggi ku merindu. Tuhan angkatlah jiwaku. Saya nyanyi lagu itu. Sebentar kami nyanyi, tiba-tiba saya rasakan hadirat Tuhan ada di situ. Di ruangan itu saya nangis. Saya belum nangis, istrinya sudah nangis. Gara-gara dia nangis, saya tergoda ikut nangis. Kita berdua nangis. Tuhan angkat. Lalu kita nyanyi, kita nyembah dalam bahasa roh, kita nyembah, kita datang di hadirat Tuhan. Saya cuma bilang, Tuhan ampuni kami. Ini ibu sudah, Tuhan ampuni. Kami sudah sombong, kami ini sudah gak mengandalkan Tuhan. Ampuni kami. Saya cuma, Tuhan, Engkau Allah yang mengampuni. Lalu firman Allah mulai datang. Saya lupa ayatnya waktu itu. Saya ngomong tentang ayat ini kepada dia. Sampai di hadirat Tuhan kita bertemu dengan firman Allah. Katakan amin. Firman Allah itu yang mampu mengubahkan. Ya sudah selesai gitu. Lalu saya sementara nyembah terus. Gak tahu berapa lama kita nyembah. Tiba-tiba saya dengar bapak itu yang terbujur kaku. Gak bisa apa-apa, ngomong juga gak bisa. Tiba-tiba dia nangis. Saudara. Bapak ini nangis. Dan matanya buka, lihat kami ya. Saya buka mata, lihat dia nangis. Saya coba, papa dia berdiri duduk dari tidurnya, dari kasurnya. Lalu dia bilang, aku mau duduk di bawah. Ya sudah, duduk di bawah sama-sama. Kita nyanyi lagi, kita nyembah lagi. Kita nyembah. Tuhan angkatlah jiwaku lebih dekat. Kita nyanyi, kita nyembah Tuhan, Saya doakan bapak itu. Udah ngalami kelegaan, kemenangan, udah. Tiba-tiba saudara. Itu kira-kira kan saya datang jam 2:30-an. Kira-kira jam 3, jam 4-an lah. Jam 4. Tiba-tiba Roh Kudus bilang dengan saya, nyanyi lagu ini. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Ini jam 4 pagi loh. Saya bilang ini, gak cocok Tuhan. Iki flowing PAW gak ngangkat suasana ini. Ini masih nangis-nangis. Hari ini harinya Tuhan, ini kan gak cocok, betul gak? Tapi karena Roh Kudus yang ngomong ya saya belajar taat. Saya hentikan pelan terus akhirnya saya nyanyi jam 4 pagi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harus saya nyanyi, hari ini harinya Tuhan. Waktu bersuka, itu bapaknya mungkin pernah ikut AUG kita. Dia berdiri bersuka. Jam 4 isu. Aku sampai mulai stres nih gak bisa. Di dalam Tuhan bersuka, kita nyanyi sukacita, tak doain lagi, tumbang di situ sudah selesai. Udah, saya belum melihat mujizat. Paling gak satu ini mujizat pertama, hatinya penuh dengan damai. Tuhan mungkin belum melakukan mujizat secara, tapi paling tidak hatimu itu mengalami kemenangan. Halo, amin. Ketakutanmu, kekhawatiranmu Tuhan angkat di hadirat Tuhan tuh kita ngalami yang seperti itu dulu, hatimu bisa tenang. Kau tahu hari ini Anda bersama dengan Tuhan. Anda menghadapi hidupmu dengan Tuhan. Amin. Saya pulang. Sampai rumah jam 5. Saya tidur. Saya lupa matikan handphone saya. Jam 5 saya tidur lagi. Saya tuh merasa tidur sebentar. Tiba-tiba handphone saya nyala. Aku kaget saya. Tak lihat di nomor tadi pagi ini. Perasaan saya ini pasti ibunya telepon Pak. Penghiburan atau apa gitu kan. Gak. Tak timbul. Halo. Ternyata bapaknya. Halo Pak Yudi. Sudah bangun Pak. Suaranya bersemangat tuh. Halo. Sudah bangun Pak. Ya sebenarnya belum. Bapak telepon ya saya bangun. Waduh berat ya. Kenapa Pak? Pak saya sudah di gereja. Pak Yudi ke kantornya jam berapa? Ya nanti 8:30. Setengah jam lagi. Ya Pak saya tunggu ya Pak di gereja. Loh ngapain? Kita doa lagi yuk. Saya diem. Saya. Tunggu ya saya mandi dulu. Mandi saya. Bapak Yesus semangat. Kita nyanyi, kita nyembah terus. Dan ngalami itu seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali datang dan doa nyembah. Terus nyembah.
Dan tiba-tiba terjadi mujizat. Bapak itu ngomong, saya telepon saya, Pak, saya tuh ngalami mujizat loh Pak. Tiba-tiba kapal ini bisa selesai sendiri, kapal itu bisa selesai ini. Dan mereka mulai jalan dan saya hitung Pak. Tepat waktu. Kalau gak ada apa-apa tepat waktu. Dan saya gak jadi di penalti Pak. Malah saya diberkati Tuhan luar biasa. Wow. Di dalam hadirat Tuhan kau akan mengalami kemenangan. Halo amin. Karena itu saudara, poin yang kedua ini penting. Ya, poin yang kedua ini mari kita sungguh-sungguh melewati daerah baru kita. Bersama dengan Tuhan dalam kemenangan. Pertama, dua loh batu firman Tuhan. Yang kedua bicara soal buli-buli berisi mana. Itu artinya Tuhan mau menyatakan bahwa di dalam hadirat Tuhan, Tuhan mau pelihara hidup kita. Mana adalah pemeliharaan Tuhan setiap waktu. Amin saudara. Tuhan memelihara hidup kita. Yang ketiga, tongkat Harun yang bertunas. Itu bicara soal otoritas. Katakan otoritas. Tuhan berikan kepadamu di hadirat Anda akan tahu bahwa Anda adalah anak-anak Allah. Kita ini adalah anak-anak Allah. Penuh dengan otoritas Tuhan. Apa yang kita ikat di bumi akan terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi akan terlepaskan di surga. Kita punya otoritas itu. Makanya ketika saya dinyatakan mandul, saya bilang dengan Tuhan, kalau memang Tuhan kehendaki aku mandul, gak bisa punya anak, gak apa-apa. Tapi kalau tidak, aku berdiri di atas otoritas. Aku berkata kepada setan, lepaskan berkat Tuhan buat hidupku. Aku percaya istriku akan hamil dan Tuhan kabulkan. Gak lama kemudian istri saya hamil, anak saya 2 hari ini. Halo amin. Tuhan berikan otoritasnya oleh karena Anda adalah orang yang suka untuk mendisiplinkan hidup kita dalam pujian penyembahan. Karena pagi ini saya mau ajak Anda, ayo kita keluar dari kebiasaan. Saya mau Anda datang kepada Tuhan pagi ini dengan nyanyian. Coba tanggalkan semua beban, tanggalkan semua pikiran yang merintangi. Mari kita datang dengan hati kita memuji Tuhan. Saya percaya Tuhan bertakhta di atas pujian kita. Dan Dia akan melakukan sesuatu dalam hidup Anda. Katakan amin. Yuk kita bangkit berdiri.